Aku ingin kalian menyenangkan aku dengan es krim yang enak di babak pertama. Es krim? Aku belum pernah membuatnya sebelumnya. Semoga saja aku berhasil. Karena es krimnya dingin, artinya kamu tidak bisa melakukannya tanpa es. Aku harus mencampurnya dengan blender dan menggilingnya dengan baik. Jess, sepertinya kamu lupa menutup blender. Tapi tidak apa-apa. Biarkan es batu di balik tengkuk menjadi pelajaran untukmu. Apa itu? Mengerikan. Aduh, dingin. Ini tidak lucu sama sekali. Tapi harus kita akui kejatuhan itu malah bermanfaat. Aku menemukan tutupnya, jadi sekarang aku bisa dengan aman menghancurkan es krimnya. Sudah siap. Sekarang es ini harus dipindahkan ke gelas, jadi akan bisa lebih nyaman untuk dimakan. Nah, dan yang paling penting, yaitu soda lezat kita taruh ke atas es. Aku memilih 2 jenis Fanta. Dia akan memberikan rasa yang tepat untuk mahakaryaku. Keren kan? Es krim apa itu? Itu hanya es yang ditutupi soda. Ini dia mesin ajaibku hampir menyiapkan es krim berry yang asli. Selanjutnya, kamu harus membuka cetakan dan mengisinya dengan hati-hati dengan es krim. Lalu aku akan dapat es krim asli. Nah, bukankah itu keren? Sekarang, aku harus membawanya ke kulkas agar dia bisa membeku. Dan bentuknya akan sempurna. Nah, itu dia. Sekarang kita masukkan ke sana dan kita tunggu sebentar. Ini akan jadi sesuatu yang luar biasa. Aku yakin itu. Wow, suara apa itu? Itu sangat membosankan. Aku punya cara menggiling berry lebih menarik dari semua krimmu. Nah, sudah siap. Aku tidak butuh gergaji lagi. Ya, buah berry itu sangat enak. Tapi tidak cukup. Selanjutnya kita masukkan susu. Dan juga jelly akan beraksi. Semua orang pasti menyukainya. Sekarang waktunya kita campur semuanya. Lalu, kita akan pakai nitrogen cair untuk membuat es krimku yang paling dingin. Nah, itu dia. Es krimku juga sudah siap. Nah, lebih tepatnya kue. Sekarang kita buka cetakannya. Lalu kita buka lapisannya dan aku akan pakai cetakan khusus ini. Lihatlah, dia terlihat seperti kastil sungguhan. Dan kenapa tidak menambahkan beberapa kerucut waffle? Cantiknya. Dan aku akan menyajikan es krim dalam cangkir yang sangat lucu berbentuk tengkorak. Ini pasti akan terlihat luar biasa. Wow, tapi kastil koki itu juga keren. Aku tidak ingin dia menang. Kita harus membuat ulas sedikit. Dinamit kecil sangat cocok untuk ini. Sekarang kita tunggu sebentar dan aku akan menghiasi tengkorakku. Lihatlah, dia sangat mirip dengan otak. Cantiknya. Wah, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Wah, aku belum pernah melihat es krim kastil sebelumnya. Aku harus mencobanya. Tapi, pada akhirnya aku akan meninggalkannya. Pertama, aku akan berurusan dengan peserta lainnya. Mari kita coba. Ini tidak enak sekali. Sekarang mari kita coba es krim dari Wednesday. Itu terlihat sangat aneh. Tercinggami, itu boleh juga. Oh ya, rasanya boleh juga. Aku menyukainya. Tapi penantang utama kemenangan ada di depan. Saatnya mencoba kastil es krim ini. Dia sangat lucu. Enaknya. Aku ingin makan semua lagi dan lagi. Dinamit, ayo berlindung. Apa itu tadi? Kastil es krimku. Itu berhasil. Tidak. Itu tadi sangat berbahaya. Pemenang babak ini adalah Wednesday. Selamat. Aku sudah bilang, bersiaplah. Di babak kedua, aku ingin kalian membuat pizza. Menarik. Benar, aku juga tidak pernah membuat pizza sebelumnya. Tapi semoga saja aku bisa melakukannya. Adonannya jadi agak terlalu keras.
Aku akan membuat pizza permen pertama di dunia. Sophie menyukai permen, jadi aku punya kesempatan untuk menang. Pertama, aku harus melelehkan marshmallow. Aku melakukannya dengan pengering rambut. Sudah siap. Sekarang popcorn langsung masuk ke marshmallow. Campuran ini sudah terlihat sangat menggugah selera. Kamu hanya perlu mengaduknya hingga rata. Itulah yang aku mengerti. Inilah yang aku butuhkan. Lihat betapa enaknya dia. Oh, apa itu tangan yang terpotong? Ini bukan hanya tangan. Ini adalah temanku. Dia akan membantuku mencampur adonan pizza sampai selesai. Ya, dia melakukannya sendiri. Lucunya. Dia masih belum berpengalaman. Baiklah, berhenti bicara. Saatnya untuk memasak pizza. Aku harus membuat pancake dari adonan, lalu mengoleskannya dengan pasta tomat. Seperti ini. Selanjutnya, keju akan ikut bermain. Yang dengannya, kamu bisa menggambar sesuatu yang lucu. Tapi itu belum semuanya. Di mana tanpa zaitun? Kita harus menambahkannya. Oh, sayang sekali, itu hanya sedikit. Oh, aku telah membuat pizza sepanjang hidupku. Jadi kalian tidak akan bisa bersaing denganku. Selain itu, dasar pizzaku adalah keju warna-warni. Jadi dia sudah jauh lebih cantik dari kalian. Nah, itu dia. Terlihat sangat cantik. Tapi aku akan memanggang pizza dengan penyembur api ini. Ayo mulai. Nah, bagus. Sudah siap. Siapa yang memberi izin pada dia untuk membawa penyembur api ke dapur? Oh, tapi pizzaku juga sekarang sudah siap. Jadi aku harus berterima kasih pada Wednesday. Wah, pizza kalian sudah siap. Tapi aku harus menambahkan manisan lain ke pizza dengan cepat. Misalnya beberapa Nutella, permen gummy, dan tentu saja Skittles. Nah, saatnya memilih siapa di antara kita yang akan jadi pemenang di babak ini. Wow, semua pizza ini terlihat menggugah selera. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Aku akan mulai dari Jess. Penampilannya tidak terlalu menggugah selera. Enak tentu saja, tapi terlalu manis. Mari kita lihat apa yang Wednesday siapkan untukku. Dia bahkan tidak berhasil menggambar sesuatu yang menakutkan di sana. Oh, apalagi ini? Tunggu, zaitun? Aku benci mereka. Maaf, Wednesday. Nah, sekarang saatnya mencoba pizza dari chef. Aku harap dia membuatku bahagia. Terlihat enak. Wah, aku suka keju. Lihatlah betapa dia terlihat melar di sana. Ya, tidak ada yang akan meragukan ini. Ini adalah pizza terbaik di babak ini. Selamat, kamu yang menang. Ya, aku sudah bilang aku ahli membuat pizza. Di babak terakhir, buatkan aku kue yang manis. Segera selesai. Jess, bisakah kamu menyimpan ponselmu? Tidak dengar? Hei, buang ponselmu! Nah, begitu lebih baik. Ayo, saatnya memasak. Oh, baiklah. Aku akan membuatkan Sophie kue yang tidak biasa dalam cangkir. Untuk ini, tambahkan kakao. Dan sedikit tepung ke dalamnya. Kemudian, tambahkan telur mentah, sedikit gula, dan soda. Lalu, uleni adonan biasa di dalam muk. Tentu saja kamu tidak bisa melakukannya tanpa susu. Sekarang semua ini harus dikocok dengan baik dengan bantuan mixer kecil yang bagus. Kecil tapi efektif. Nah, seperti ini. Semuanya akan tercampur dengan baik. Nah, saatnya kita masukkan ke dalam microwave. Sekarang kita tunggu sebentar. Lihat betapa mudahnya membuat cupcake ini. Oh, sudah siap. Nah, kita ambil. Wah, lihatlah terlihat sangat indah. Tapi ini kurang menarik. Aku harus menghiasnya. Oh, aku tahu. Aku akan memakai krim kocok. Lalu, sepertinya itu cukup.
Dan juga jangan lupakan M&M's. Lihat betapa lucunya dia. Aku seneng banget. Aku yakin Sophie akan menyukainya juga. Oh, ada apa itu? Wednesday, apa yang kamu lakukan? Tidak ada yang spesial. Aku hanya ingin menghancurkan biskuit Oreo. Nah, sudah siap. Sekarang aku bisa memakainya jadi dasar cupcake. Tapi kamu tidak bisa melakukannya begitu saja. Itu harus dikumpulkan dengan baik dan benar. Sirup coklat ditambahkan di sana. Sekarang, semuanya harus dicampur secara menyeluruh dan dibuat jadi cupcake yang kecil. Nah, sudah siap. Aku yakin Sophie akan menyukainya. Wednesday, itu terlihat membosankan. Kamu tidak tahu cara membuat kue sungguhan. Mereka bahkan tidak akan muncul dari sana. Dan milikku, ya, kamu hanya perlu memasukkannya ke dalam oven di sana. Nah, bagus. Sekarang aku akan menyiapkan yang lainnya. Aku akan memakai gelas, lalu tambahkan taburan yang manis di dalamnya. Ini akan jadi yang sangat indah. Lihatlah bagaimana warnanya tercampur dalam satu gelas yang indah. Mereka jadi lebih menggugah selera. Sekarang saatnya untuk krim. Dan kenapa tidak tampil dengan wajah cupcake di sana? Dengan mereka, kuenya akan jadi lebih imut dan juga lucu. Oh, itu sangat manis. Tapi kueku akan berbentuk kuburan, di mana zombie akan muncul dari sana. Dan itu adalah ide yang brilian. Lihat saja betapa kerennya hasilnya. Ini seperti adegan di film horor. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menaburkan beberapa keping coklat di sana. Itu bagus. Sophie pasti akan menyukainya. Oh, aku punya ide yang lainnya. Temanku, sekarang datang ke sini. Apalagi ini? Wah, tangan putus, mengerikan. Oh, kue-kue yang malang. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Teman, kamu akan jadi tatakan cupcake yang sangat cocok di sini. Dan kamu, Koki, harus menerima kekalahan. Oh, ini tidak adil. Aku harus melakukan sesuatu. Oh, ini dimasukkan sini, yang ini di sini. Oh, ayolah, sedikit lagi. Hei, ayo berhenti. Aku ingin mencoba cupcakes. Jadi berikan padaku sekarang juga. Menarik. Oh, Sam, kamu tidak berhasil kali ini. Wednesday melakukan sesuatu yang mengerikan lagi. Aku belum pernah melihat kue berbentuk kuburan sebelumnya. Tapi kita harus mengakui bahwa itu sangat enak. Ini benar-benar lezat. Oh, ini tangan putus. Ini mengerikan. Dan dia menyentuh kuenya. Itu mengerikan. Jess, harapan hanya ada padamu sekarang. Nah, itu terlihat sangat keren. Semoga saja rasanya enak. Wah, luar biasa. Jess, selamat atas kemenangan pertamamu. Hore, akhirnya aku sudah menunggu begitu lama. Menarik apa yang akan terjadi sekarang. Di babak pertama, kalian harus membuatkan kue untukku. Kue? Itu mudah. Kita harus mulai dengan menyiapkan adonannya dulu. Kita butuh tepung, telur, susu, sedikit gula, dan jus lemon segar. Ya, itu terlihat sangat mudah. Aku hanya bisa meniru punya nenek. Aduh, aci, nenek, apa yang kamu lakukan? Perhatikan di mana kamu menembak jus lemon. Emma, maaf, aku tidak sadar. Mari kita kembali ke biskuit di masa depan. Campuran sudah siap. Saatnya menuangkannya ke dalam cetakan. Ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Nah, seperti ini. Tidak, aku tidak ingin berurusan dengan tepung ini. Aku lebih suka membuat kue untuk Kate berdasarkan barang lain. Untuk memulainya, aku perlu beberapa permen karet haba-baba. Tapi aku tidak akan menggulungnya jadi pancake. Di sini aku butuh alat bantuan yang berat. Disinilah.
Ayo bantu aku. Nah, inilah yang dibutuhkan. Terima kasih. Itu kerja bagus. Dan sekarang truk sampah dengan beruang gummy. Saatnya membuangnya langsung ke dalam panci untuk melelehkannya. Kita harus mengaduknya dengan baik. Nah, sekarang kamu harus mengambil wajan dengan hati-hati dengan bantuan paku payung khusus. Dan menuangkan jeli yang sudah meleleh langsung ke kue karet. Wah, itu terlihat sangat indah. Lalu, semua ini harus diulang. Lapisan kedua permen. Letakkan. Lalu, ini dia lapisan terakhir. Lalu, aku masih butuh bantuan tumpangan sedikit. Dan hasilnya aku dapat kue permen karet yang sangat indah. Sekarang sudah siap. Oh, sepertinya nenek juga sudah membuat sesuatu. Oh, tentu saja aku sudah memasak. Biskuitku sudah siap. Saatnya untuk membuatnya jadi 2 lapisan. Lalu kita sebarkan krim kocok di antara keduanya. Sekarang kita harus membuatnya rata sampai indah. Lalu kita tutup dengan kue lainnya. Nah, itu sangat indah. Zack, apa yang kamu lihat? Karena itu membosankan. Lihat saja kueku. Dan ini belum berakhir. Aku akan menghiasnya dengan sedikit pewarna makanan agar aku bisa mencerahkannya nanti. Iya ya, itu belum selesai. Dan sekarang, saatnya hal yang paling menyenangkan. Dengan bantuan alat ini, aku akan meratakan warnanya. Ya, dengan bantuan talentku, semuanya akan jadi sangat indah. Oh ya, itu sangat cantik. Sekarang aku akan membuat lubang di tengah kuenya agar aku bisa memasukkan Skittles. Dan itu akan jadi sebanyak mungkin. Semua orang menyukainya, jadi pasti tidak akan ada yang berlebihan. Sepertinya tidak ada cukup permen merah di sana. Tapi tidak apa-apa, aku punya lebih banyak di sini. Lihat semua ini dan inilah padaku. Seperti inilah tampilan kue yang sebenarnya. Menarik. Tapi aku harus menghias kuenya juga. Permen itu basi dan berbahaya. Stroberi adalah masalah yang berbeda. Pertama, kita harus menusuknya dengan tusuk sate. Lalu kita potong. Dan kita akan taruh di pinggiran kue seperti ini. Oh, bagusnya. Itu biasa saja. Milikku jadi lebih indah dan aku akan menghiasnya dengan tema pelangi. Menarik. Dan aku akan menambahkan daun mint segar dan seiris lemon. Iya, itu jadi lebih indah. Punyaku masih lebih baik. Siapa bilang kueku lebih cantik? Apa yang mereka ributkan? Dasar aneh. Baiklah, aku juga harus menghias kuenya. Aku cuma punya permen karet yang tersisa di sini, jadi sudah cukup. Hei, mungkin berhenti berdebat. Biarkan Kate memutuskan. Wow, betapa indahnya itu. Aku bahkan tidak tahu kue siapa yang harus aku mulai. Semuanya terlihat sangat menggugah selera. Ini enak banget, Nenek. Dan sangat asam. Apa itu? Lemon? Nenek, kenapa kamu menaruh begitu banyak lemon di sana? Tidak mungkin makan tanpa membuat wajahku aneh. Dan sekarang aku akan mencoba kandidat berikutnya, yaitu Chef Zack. Wah, tidak hanya cantik, tapi juga sangat besar. Dan di dalamnya ada banyak permen Skittles. Wah, rasanya luar biasa. Nyam. Wah. Dan apa kue pink ini? Sepertinya ini kue dari Barbie. Emma, apa kamu berhasil membuat kue permen karet? Aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Oh, lihatlah. Itu sangat molor. Ini keren. Oh, aku tidak tahu bahwa kue karet bisa begitu lezat. Dan apakah kamu tahu lagi manfaat dari kue ini? Dari situ aku bisa membuat gelembung yang keren. Itu tidak hanya enak, tapi juga menyenangkan. Oh, itu sangat keren. Emma, kuemu memenangkan ronde ini. Hore, tidak rugi aku berusaha sangat keras.
Apa yang akan kita masak di babak kedua ini? Di babak kedua, kalian harus membuat telur untukku. Oh, telur? Itu mudah. Pertama, kamu harus memisahkan putih dan kuning telur secara profesional. Ini bisa dilakukan dengan satu lemparan pisau. Nah, sudah siap. Itu menyedihkan. Apa dia pikir itu sulit? Bagaimanapun, itu sangat mudah. Lihat. Oh, ternyata itu memang susah. Apa yang harus dilakukan? Ini adalah telur terakhir. Ah, itu dia. Jarum suntik biasa akan membantuku. Dengan bantuannya, aku bisa mengumpulkan kuning telur dan memisahkannya dari yang putih. Lalu meletakkan semuanya langsung di atas wajan. Dan untuk membuat telur yang tidak biasa, aku tidak akan membuat satu, tapi banyak yang kecil. Lihat betapa asiknya, seperti telur boneka. Aku punya pekerjaan yang sulit di depanku. Aku harus pakai warna sedikit agar jadi lebih cerah. Nah, sudah siap. Sekarang dengan ini aku bisa membuat telur goreng pelangi. Nah, dan kuning telur berfungsi sebagai matahari. Kenapa kesulitan seperti itu? Kamu bisa membuat telur lucu dalam bentuk wajan anak kucing. Kuning dengan matanya sangat mirip. Nah, lihat saja betapa kerennya hasilnya. Nenek, apa yang kamu lakukan? Kamu membuat matahariku tidak bersinar. Aku tidak sengaja, tapi aku punya kucing yang lucu. Kamu tidak bisa melakukannya dengan cara ini. Ini tidak adil. Nah, sekarang aku akan mulai dengan telur kecil Emma. Enak tentu saja. Tapi sudah habis. Oh, sayang sekali. Untung saja masih ada yang lain. Dan apa ini, Zack? Ini mengerikan. Aku tidak akan mau makan kuning telur seperti itu. Terlalu lengket. Wah, tapi aku akan makan anak kucing lucu dari nenek. Terlihat sangat tidak biasa. Mari kita coba. Oh, ini juga enak. Nenek, selamat atas kemenanganmu. Oh, terima kasih. Aku tahu kamu akan menyukainya. Aku ingin tahu apa yang akan kita masak di babak ketiga. Aku ingin churros. Apa kamu tahu apa itu? Tentu saja, aku dengan mudah bisa melakukannya. Pertama, kita bisa mencampur tepung, gula, dan juga air. Untuk membuat adonan tanpa gumpalan, mesin ini akan mengaduknya. Karena aku memasak semua hari ini dengan pakai pewarna, kenapa tidak menggunakannya kali ini? Nah, itu jadi sangat indah. Karena adonan sudah siap, sekarang ini akan siap digoreng. Kita masukkan ke dalam minyak mendidih dengan hati-hati. Kedengarannya mudah. Aku hanya perlu meniru si Koki. Dan sekarang kita bisa mulai menggorengnya. Oh, sepertinya ada yang tidak berhasil. Aku harus memikirkan cara lain. Oh, aku tahu. Churros juga bisa dibuat dari marshmallow. Mereka sangat enak, tapi setelah mentega akan jadi lebih enak. Aku tidak tahu apa itu churros, tapi aku akan cepat belajar. Aku akan mengulangi adonan untuk mereka di dalam botol. Itu akan jadi lebih nyaman. Nah, bahan-bahan sudah masuk. Sekarang aku harus mengocok botolnya dengan baik agar campurannya jadi rata. Oh, sepertinya aku berlebihan. Oh, nenek, tenang karena goncanganmu semuanya jadi jatuh. Oh ya, aku sudah baik-baik saja. Terima kasih atas bantuannya. Nah, inilah saatnya memeras churros yang sempurna. Aku akan memasaknya di oven. Nah, itu akan dipanggang sebentar. Sedikit es krim tidak ada salahnya. Apapun akan terasa lebih enak dengan itu. Sentuhan terakhir adalah taburan berwarna. Jadi itu akan lebih enak dan juga indah. Nenek, apa itu? Apa maksudmu? Ini churros? Sekarang kita taburi madu dan ini akan segera selesai. Itu bukan churros, tapi kue biasa. Aku ingin tahu seperti apa rasa churros permen itu. Sepertinya dia agak lembek.
Tapi tidak apa-apa, tapi masih sangat enak. Itu terlihat sangat mengerikan. Nah, Kate, sekarang kamu bisa memilihnya. Aku tidak sabar untuk mencobanya. Mari kita mulai dengan apa yang sudah dibuat Emma. Ini sangat lembek. Aku tidak mau makan itu. Sekarang aku akan mencoba punya nenek. Ternyata sangat enak. Tapi ini hanya kue biasa. Chef Zack melakukan pekerjaan yang sangat bagus dan hidangannya paling mirip dengan churros. Wah, aromanya luar biasa. Wah, ini enak. Aku belum pernah mencoba churros seperti ini sebelumnya. Selamat atas kemenanganmu. Oh ya, akhirnya. Nah, girls, kamu perlu menghias kue ini agar menjadi sangat indah. Bisakah kamu mengatasinya? Oh, Sophie, itu harusnya dihias, bukan dimakan. Oh, betapa rakusnya dia. Enaknya. Jadi Sophie boleh makan kuenya saja? Baiklah, aku memutuskan apa yang akan menghiasi kuenya. Dan aku akan pakai Oreo. Mereka terlihat sangat keren dan warnanya sangat tepat untukku. Nah, baiklah, kita hanya perlu membuang isinya saja. Dan ini sangat lezat. Nah, pindahkan kue kosong ke dalam mangkuk. Nah, siap. Ada apa dengan Sophie? Aku sudah mengendalikan semuanya. Aku sudah makan kuenya, jadi aku akan membuat lingkaran. Aku rasa ini sudah cukup. Tina, apa kamu pikir aku akan memakan semuanya? Nah, tentu saja tidak. Aku akan menghias kuenya dengan permen karet haba-baba. Nah, kita buang kemasannya. Sekarang kita ambil 2 kaleng soda Chupa Chups. Dan kita akan menggulungnya seperti ini. Ini tentu saja tidak mudah, tapi aku bisa melakukannya. Nah, bagus. Semuanya berhasil. Wah, kelihatannya bagus. Aku akan mengambil soda Sophie duluan. Nah, oh tidak. Sekarang aku dilumuri air. Nah, makanya jangan mengambil minuman orang. Baiklah, kita kembali ke kuenya. Letakkan selapis permen karet di atas kue dan tutupi seluruhnya. Nah, itu hebat. Sekarang kita perlu menempelkan batang damar wangi dan tongkat ke kue. Itu pasti terlihat bagus, kan? Ini akan menjadi kue berbentuk stroberi. Tulis di kolom komentar apakah kamu suka stroberi. Sekarang kita perlu menghias kuenya dengan tiktok rasa stroberi. Oh, cantiknya. Ini juga sudah siap untuk dihidangkan. Ya, itu memang terlihat bagus. Aku perlu memasukkan kue ke dalam cetakan dan menghancurkannya menjadi remah-remah. Aku pikir tangan raksasa ini akan membantunya mengatasiku. Iya, pukul semuanya. Ya, ternyata luar biasa. Sekarang, kita perlu meletakkan kue besar yang terbuat dari biji kecil di atas kue. Nah, yang tersisa hanyalah menghias semuanya dengan Nutella dan menulis nama Oreo. Ya, aku dapat sesuatu yang sangat hebat. Nah, lihatlah. Itu memang terlihat luar biasa. Nah, sekarang kita bisa segera mencobanya. Kita mulai dengan Tina. Wah, coklatnya terlihat sangat luar biasa. Apa yang bisa lebih baik dari ini? Sophie, sepertinya kamu juga bisa memakannya. Silahkan. Ya, dengan senang hati. Oh, ini juga sangat lezat. Oh, dan aku tidak hanya bisa makan, tapi juga melihat kecantikan ini. Lihat, aku bisa membuat gelembung juga. Wah, itu sangat besar. Dan tentu saja saatnya untuk membuat kejahilan. Sekarang ini akan meledak. Oh, itu tadi sangat lucu. Sophie, kamu sangat lucu. Nah, apa kalian sudah mengetahui cara menghias kue kali ini? Sepertinya Sophie sudah punya ide. Beruang gamis itu sangat besar sekali. Itu terlihat menggugah selera, tapi sepertinya tidak bisa main-main. Aku pasti akan menghias kuenya dengan gummy bear. Aku hanya perlu melelehkannya sedikit. Nah, uap panas ini akan membantu. Nah, sudah siap. Sekarang kita bisa lanjut. Mari kita ambil cetakan beruang dan kelinci untuk mengisinya dengan sehelai jeruk cair. Jadi aku bisa mendapatkan versi kecil dari gummy bear yang besar. Nah, semuanya sudah siap. Aku akhirnya menemukan sesuatu yang aku lakukan. Aku punya stik Pocky di sini. Aku akan menghias kuenya untuk mereka. Dan di atasnya, aku akan menaruh makaron hitam di atasnya. Tapi aku harus membukanya dulu. Hei, ayolah. Aku harus segera menangkapnya sekarang juga. Aku siap dan menangkapnya.
sepertinya sudah semua. Atau belum? Maaf, Sophie, tapi aku harus mengambil kuemu sedikit. Nah, kita taruh semua di atasnya. Dan aku siap. Nah, dan permen gamiku juga sudah siap. Aku tinggal mengambilnya jadi cetakan dan menampilkannya ke dalam kue. Nah, di sini dan di situ. Oh, betapa cantiknya. Dan aku tentu saja punya ide keren lainnya. Untuk ini, aku perlu beberapa origami. Nah, lihatlah, ini sangat keren. Ini adalah origami dari permen karet. Oh, benar bagus kan? Nah, lihatlah, betapa cantiknya. Kita taruh kincirnya di atas kue, dan sudah siap. Kuemu terlihat sempurna. Mari kita mulai dengan kue Tina. Oh, itu sangat besar dan sangat menggugah selera. Dan tentu saja makaronnya sangat lezat. Oh, kuenya terlihat luar biasa. Nah, selanjutnya, mari kita lihat apa yang dilakukan Sophie. Oh, tentu saja, dia punya kincir jelly yang sangat keren. Wah, itu sangat menakjubkan. Ya, itu memang hebat. Sekarang, sepertinya kincirnya tidak terkendali. Kue itu akan segera terbang. Ayo, kita bahkan belum mencobanya. Sepertinya sudah telat. Kuenya sudah pergi jalan-jalan. Sophie, jangan sedih. Kamu akan mendapat 100 kue lagi. Tapi tentu saja, kapan itu akan kembali? Oh, tidak. Iya. Itu agak menyakitkan dan juga tidak terduga. Kita menyebutnya gula sudah sampai ke kepalamu. Untuk apa? Yang penting aku bisa mencobanya. Kami sudah menunggu di luar biasa kalian untuk mendekorasi kue ini. Sophie, silahkan ambil itu. Ya, sebuah ide super muncul di kepalaku. Aku ingin menghias kue dengan mie, tapi aku akan menyeduhnya dengan Fanta Pink. Ini pasti akan sangat keren. Tina, apa yang kamu pikirkan? Sulit mengatakannya. Aku tahu. Aku punya ide yang luar biasa. Aku akan menghias kue dengan coklat hitam. Aku hanya perlu membagi semuanya menjadi potongan kecil agar kue dapat dihiasi sepenuhnya. Ini pasti akan jadi luar biasa. Nah, sekarang mari kita hiasi semuanya dengan Malteser hitam. Nah, lihatlah. Ini akan jadi hiasan yang sempurna. Tapi agar semuanya sukses, aku perlu makan mentol sebanyak mungkin. Betapa dinginnya. Sekarang aku punya nafas yang sangat dingin yang bisa aku pakai untuk membuka Malteser yang jatuh dari toples. Oh, ide yang keren kan? Oh, itu sangat dingin. Kita harus segera memikirkan sesuatu. Oh, benar. Kita perlu menemukan soda panas untuk menghangatkannya. Ambil ini. Terima kasih. Aku merasa hangat sekarang. Terima kasih, Sophie. Nah, sudah waktunya aku menghias kueku juga. Nah, kita tutup. Kita kocok semuanya agar tercampur rata. Dan kita lihat. Wah, aku dapat mie pink yang sangat cantik. Aku pasti bisa menghias kue dengan itu. Nah, kita mentata semuanya dengan indah dan juga luar biasa. Nah, sekarang tambahkan lubang intip dan juga senyuman. Nah, hagi-wagiku jadi merah. Tina, silakan kamu coba duluan. Wah, dengan senang hati. Oh ya, ini sangat lezat. Tina, kamu jangan lupa kalau kamu juga punya Maltesers di sana. Ya, itu memang luar biasa. Sekarang giliran Sophie. Ya, dia tampak terlihat luar biasa. Ayo, cobalah dengan cepat. Nah, bagaimana menurutmu? Sepertinya Sophie bahagia. Dan dia tidak sabar untuk memakan semua kuenya. Oi, sepertinya Sophie berubah menjadi monster. Tolong selamatkan aku. Itu lucu banget.